Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Isra sudah disebutkan dari ayat 22 sampai 38 beberapa perbuatan yang amat dibenci Allah, dan semoga kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan 10 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syirik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 22, janganlah kamu adakan Tuhan selain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Mempersekutukan Allah adalah termasuk dosa besar dan bisa dikatakan perbuatan syirik, yaitu keluar dari Islam. Maka cepat-cepatlah kita bertaubat jika kita sadar perbuatan kita menyimpang dari ajaran Islam. Semoga Allah memberikan ampunan bagi kita. Yang kedua, larangan berani sama kedua orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang ketiga, perintah penunaian hak terhadap orang miskin. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Perbuatan boros yang membuang uang padahal di sekeliling kita banyak fakir miskin, itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kemana harta kita dibelanjakan. Yang keempat, perintah jangan terlalu kikir. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran surat Al-Isra ayat 29. Yang kelima, larangan membunuh anak karena takut kemiskinan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Setiap manusia yang lahir di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka jika kita yakin bahwa Allah sudah menjanjikan setiap manusia sudah diatur rezekinya,
maka kita tidak perlu khawatir takut rezeki kita tertukar dengan orang lain. Apalagi membunuh anak karena takut kemiskinan, itu termasuk dosa besar. Yang keenam, larangan berzina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketujuh, larangan membunuh seseorang. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Yang kedelapan, larangan memakan harta anak yatim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta dipertanggungjawabkan. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Yang kesembilan, larangan taklid buta, mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Larangan taklid buta yaitu mengikuti tanpa dasar yang jelas sebagai manusia awam, apalagi dalam urusan agama. Tentu kita jangan asal mengikuti, apalagi dalam pemahaman yang salah. Tentu kita akan terjebak dalam kesesatan. Ikutilah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran dan sunnahnya. Pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang kesepuluh, larangan sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Kesepuluh larangan ini dalam kajian Surat Al-Isra ayat 22 sampai 38 ditutup dengan penegasan bahwa Allah sangat membenci perbuatan tersebut jika kita melakukannya. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Quran Surat Al-Isra ayat 38. Semoga Allah menghindarkan kita dari 10 perbuatan di atas. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga 10 perbuatan yang amat dibenci Allah ini kita bisa menghindarinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.